lagi rekan-rekan hero semua. Apa kabarnya? Senang sekali ya kita semua sama-sama bisa berkumpul lagi di sini. Kita di acara kesayangan kita, Heroes Enterpriser Gathering. Nah, saya tapi pengen tahu dulu dong, ini dari daerah mana aja sih yang berkumpul bersama-sama? Karena setahu saya nih kalau Heroes Enterpriser Gathering ngumpul, itu pasti dari berbagai daerah. Kalau saya sendiri, oh iya, saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laura Pelenkahu. Saya sendiri domisilinya di Bali. Kalau di Bali sekarang itu lagi sering dingin. Jadi eh, kalau panas lagi panas banget, tapi nanti kalau dingin tuh bener-bener, aduh, bener-bener yang adem banget gitu. Kalau teman-teman dari daerah mana aja nih, boleh dong di chat. Oh, ada yang dari Semarang. Serpong hadir. Oke. Subang. Bandung. Oke, dari mana lagi nih? Surabaya. Karawang. Karawang tuh sama Tangerang sama nggak sih? Beda ya? Demak. Wow. Dari mana lagi? Pamulang, Tangerang Selatan. Dulu tuh saya rumahnya juga di Tangerang Selatan loh. Jakarta, Bekasi Utara. Oke. Wah, benar-benar dari berbagai macam daerah ya. Jakarta tuh lagi gimana sih? Aduh, teman-teman, baik-baik semua ya di Jakarta ya. By the way, ini kayaknya ada yang eh memencet apa ini? Saya matikan ya. Oke. Cikarang Utara. Oke. Saya yakin udah nggak sabar untuk memulai acara ini pada pagi hari ini. Tapi mungkin ada yang bingung ya, kenapa sih kok Laura ngomongnya selamat pagi gitu? Karena kita di Heroes itu memang mengupayakan untuk selalu mengucapkan selamat pagi supaya kita tetap bersemangat, kita tetap mempunyai harapan yang baru seperti ketika di pagi hari. Semua di sini masih bersemangat kan? Nah, oke. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan dulu nih, kan Heroes Enterpriser Gathering ini setiap minggu memang diadakan. Nah, siapa sih yang ngadain? Ini tuh dari komunitas Heroes. Nah, komunitas Heroes ini termasuk dalam PT HDI yang jadi sponsor utama kegiatan kita setiap minggunya. Oleh karena itu, saya izin share dulu ya. Izin share tentang, saya mau jelasin sedikit, kenalan yuk sama PT HDI. Nah, ini dia, sebentar. Kita share dulu. Sudah kelihatankah? Sudah kelihatan ya? Welcome sekali lagi di acara Heroes Enterpriser Gathering dari PT HDI. Welcome to HDI Family. Jadi memang PT HDI inilah yang mensponsori kegiatan kita setiap minggu. Kita tuh suka ngadainnya tentang parenting, tentang penyakit, berbagai penyakit, tentang pengembangan diri. Pokoknya macam-macam dia ada di sini ya, lengkap. Oke. Nah, tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya PT HDI itu apa sih? Nah, PT HDI mungkin yang ada yang belum tahu, masih baru pertama kali ikut. Nah, PT HDI ini merupakan perusahaan network marketing yang bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan. Dan fokusnya itu pada produk-produk berbahan dasar perlebahan. Jadi unik dan berbeda ya, Bapak Ibu ya. Nah, awalnya itu berdirinya di Singapura. Jadi waktu tahun 1986, dia mulai berdiri di Singapura, lalu dia melebarkan sayapnya deh ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Makau, dan masuk ke Indonesia itu sekitar 31 tahun yang lalu. Nah, di Indonesia HDI itu cukup besar loh, karena kita tuh udah punya lebih dari 130 kantor cabang. Bayang ya, 130 kantor cabang dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau misalnya mau kirim buat Om di Papua, bisa. Karena nanti dikirimnya, kita yang pesan, saya yang pesan nih dari Bali, nanti dikirimnya dari kantor cabang Papua. Jadi ongkirnya juga bukan ongkir dari Bali ke Papua, tapi dari Papua itu sendiri. Keren ya? Dan ini memang sudah melayani lebih dari 2,7 juta masyarakat Indonesia.
Kantor pusatnya di mana? Ada di Menteng, di Jakarta. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ada gedung yang tinggi, gedungnya kayak sarang lebah. Nah, itu adalah kantor pusatnya HDI. Mungkin yang di Jakarta bisa tuh mampir-mampir ya. Di Jakarta Pusat akan langsung kelihatan kok. Nah, gimana dengan sertifikasinya? Jangan khawatir Bapak Ibu, kita semua bisa merasa lega karena HDI sendiri sudah punya banyak sertifikasi dan penghargaan. Sebagai perusahaan network marketing, HDI itu tergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia dan semua produknya terdaftar dalam Badan POM. Jadi semuanya aman dan Bapak Ibu bisa langsung cek semuanya di website ya di Badan POM itu BPOM. Terus kita juga semuanya ada sertifikat halalnya dari MUI Indonesia. Dan kalau memang dari luar negeri, dia juga ada sertifikat halal dari beberapa negara lainnya. Nah, selain itu secara bisnisnya, kalau kita kan ini network marketing ya, tentunya kan bisa menghasilkan dong, dapat cuan dong. Tapi apakah aman gitu? Kadang-kadang mungkin kita khawatir. Nah, jangan khawatir kan satu tadi udah diapli. Dan selain itu kita juga dapat sertifikasi syariah. Berarti sudah memenuhi prinsip syariah. Yang mana nggak gampang ya untuk memenuhi prinsip syariah. Pasti kan nggak ada tuh pembagian yang ngaco-ngaco tuh nggak ada. Tipu-tipu tuh nggak ada. Dan ini selalu sudah apa ya under radarnya dari MUI gitu, jadi aman. Oke, nah ini saya mau jelasin sedikit di sebelah kanan ada gambar buku, itu tulisannya MIMS, MIMS Drug Reference apa ini? Jadi ini adalah buku referensi yang isinya adalah obat-obatan dan suplemen yang digunakan oleh para petugas kesehatan, dokter, apoteker ketika mereka mau memberikan resep. Nah, produk-produk HDI banyak sekali yang masuk di dalam buku MIMS. Jadi, kita bisa lihat bahwa oh ini sangat aman dan terpercaya ya, bahkan dokter pun bisa meresepkan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah tanpa berpanjang lebar lagi, kita kan pasti udah nggak sabar ya ini mau ngomonginnya apa sih gitu tentang ADHD, autisme, itu seperti apa ya? Saya mau undang dulu ya Dokter Monik. Halo Dokter Monik. Halo, selamat pagi Bu Selamat Laura dan pagi rekan-rekan dok. Aduh udah semua. nggak sabar pasti ya mau share ya. Ya, nggak sabarnya karena materinya banyak. Wow, oke oke. Tapi sebelumnya berarti aku mau memperkenalkan dulu dong, Dokter Monik Novita. Dokter Monik itu bukan sembarang dokter ya. Jadi dokter Monik itu juga merupakan apiterapi practitioner. Nah ini yang menarik. Karena nggak semua dokter kan ngerti apiterapi ya dok ya. Ya, Jadi betul. ini yang membuat, wah kita bisa belajar banyak nih. Apiterapi itu kan terapi menggunakan produk-produk perlebahan gitu ya dok ya. Nah, Ya, ini betul. membedakan dengan dokter-dokter yang lain. Oke, kalau gitu kita langsung saja berikan kesempatannya kepada Dokter Monik karena katanya banyak sekali ternyata materinya ya, Dok. Enggak. Nanti pada takut pada lift lagi. Enggak, Tenang, teman-teman ini tenang ya. Saya akan coba bawakan dengan cepat ditunggu-tunggu. ya. Oke, ini udah ditunggu-tunggu, Supaya Dok. Silakan, Dok. Supaya nggak lama-lama ya Bu Laura katanya daya tahan orang kalau online tuh nggak terlalu lama ya, bosen. Jadi ya kita coba aja. Ini padahal saya sebenarnya nih teman-teman pengen banget dengerin Bu Laura ngomong banyak karena Bu Laura itu psikolog kesayangan saya ya. Jadi memang materi kita ini hari ini juga sangat-sangat bersentuhan banget, relate banget sama keahliannya bidangnya Bu Laura. Makanya saya bilang Bu Laura harusnya kita berdua ini bawain ininya gitu ya, sama-sama jadi narasumber. Tapi Tapi memang ya, Dok, Bu Laura namanya udah jadi host yang sangat baik ya. tapi Ya, memang mengenai hal ini tuh kita selalu ngelihatnya pasti holistik ya, Dok ya. ya, Nggak cuma betul melihat sekali. sisi kedokteran nih, Dok. Ya, Nanti banyak tanya jawab bisa lah ya, Cincay ya. Oke, betul, banyak silakan sisi Dok. soalnya ya Bu Laura ya. Nanti Bu Laura juga bisa sharing-sharing. Semoga saya bisa bawakan dengan cukup cepat. Jadi teman-teman tolong konsentrasi full ya. Terus yang mau belajar tentunya ya. Dan teman-teman kalau bisa on cam itu akan jauh lebih bagus untuk konsentrasinya teman-teman ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah on cam. Saya coba share ininya, slide-nya.
Ada tompel hitam-hitam sebentar ya. Saya tadi soalnya habis share video. Oke, udah hilang belum? Udah ya. Oke, kita akan lihat sama-sama tentang penyebab dan penanganan autisme dan ADHD. Sebelum lebih jauh nih, boleh nggak saya nanya dulu ke teman-teman yang ada di sini? Ada nggak teman-teman di sini yang keluarganya atau mungkin anaknya atau kenalannya ada yang autis atau kemungkinan ADHD gitu? Boleh nggak di chat? Ada nggak seberapa banyak sih teman-teman atau nggak ada sebenarnya cuman pengen pengen tahu aja nih ilmunya gitu ya misalnya ya boleh sambil di chat ya teman-teman ya. Oh sepupu anak tetangga ada anak saya aduh oke. Ada temanku ada teman anak saudaranya oke ternyata lumayan ya yang masuk ke sini ya anak saya aktif sekali ya Cindy. I know. Ya oke ada murid saya oke. Ya, baiklah teman-teman. Jadi memang kasusnya itu lumayan sih ya, bukannya sedikit banget, tapi ada lah angkanya itu saya rasa semakin ke sini semakin banyak ya dibandingkan zaman dulu. Mungkin teman-teman ingat ya waktu zaman dulu kalau yang seusia saya ya kelahiran 70 sekian gitu ya, itu kayaknya zaman dulu jarang ya denger yang autis atau ADHD. Jadi mau nggak mau memang itu pasti ada pengaruh dari modernisasi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu apa itu autisme atau disebut juga ASD. Autism Spectrum Disorder. Spektrum itu teman-teman berarti ada skala ya. Kalau spektrum itu berarti ada yang ringan sampai yang berat gitu. Nah, jadi autisme itu adalah gangguan perkembangan yang ditandai dengan tantangan, challenge buat si anak ya dalam hal keterampilan sosial. Kemudian dia punya perilaku berulang, diulang-ulang, gini-gini misalnya tangannya gini-gini terus ya, teman-teman ya. Atau ucapan dan komunikasi nonverbal itu ada tantangan di sana ya. Nah, tapi ini ada notes yang di bawah ini. Mari kita yakini ya, teman-teman semua, anak-anak dengan kelainan syaraf, ya ini karena salah satu kelainan syaraf, seringkali memiliki kekuatan dan tantangan unik yang dapat berkontribusi untuk kesuksesan hidup mereka. Jadi kita tetap harus melihat mereka dengan positif, penuh harapan, dan membantu menemukan ya di mana itu titiknya yang mereka punya kelebihan ya. Nah, yuk kita lihat apa sih penyebabnya autisme? Siapa yang masuk sini kepo pengen tahu, pengen dikasih tahu apa penyebab autisme? Ya, sayangnya saya nggak bisa kasih jawabannya sama Anda ya. Karena kenapa? Karena dicari-cari juga belum sepenuhnya dipahami oleh dunia pengetahuan ya teman-teman ya. Jadi faktor-faktor yang ditemukan mempengaruhi sejauh ini itu adalah nomor satu genetik. Jadi genetik itu adalah bawaan ya. Genetik itu di dalam gen kita tuh ada mutasi. Jadi ada perubahan gen ya. Atau kalau mutasi berarti dia tidak berkaitan dengan keturunan. Ya, teman-teman ya. Orang tuanya nggak ada riwayat autisme, tahu-tahu anaknya autis. Bisa aja gen dia tuh mutasi gitu loh. Tapi ada juga yang keturunan ya. Jadi memang ada faktor keturunan yang akhirnya gennya itu diturunkan gitu ya, teman-teman ya. Yang kedua, nah faktor lingkungan. Ya, yaitu paparan bahan kimia yang semakin banyak dibandingin zaman dulu ya, kita jarang ketemu bahan kimia ya. Kalau sekarang di mana-mana udah bahan kimia banyak sekali. Kemudian kondisi kesehatan ibu hamilnya bagaimana ya, apakah ada gangguan-gangguan pada saat dia sedang hamil ya. Misalnya apa? Yang preeklamsi lah, yang tensinya tinggi ya kalau lagi hamil, yang misalnya sakit-sakitan pas lagi hamilnya ya, kemudian paparan obat-obatan ya. Karena obat itu sebenarnya teman-teman sekali lagi saya mengingatkan ya buat teman-teman, obat itu sebenarnya kan racun dosis kecil. Ya, dulu saya tidak punya pikiran seperti ini waktu saya dengan semangat belajar obat-obatan ya di kedokteran. Tapi sebenarnya teman-teman boleh jawab ya, obat itu diminum nggak sama orang sehat? Ayo, di sini yang merasa sehat, Anda ada yang hobi minum obat?
Doyan gitu ya? Suka? Ada? Enggak kan? Ya, karena obat itu memang bukan sesuatu yang baik untuk dikonsumsi gitu loh. Ngerti ya, teman-teman ya? Tapi kalau terpaksa karena sakit, aduh diare, ya udah minum obat diare gitu ya, karena daripada lemes kan, kekurangan cairan dan elektrolit misalnya. Tapi obat itu adalah racun dosis kecil. Ya, jadi bahan kimia yang diambil efek utamanya tapi selalu dia membawa efek samping selalu. Ya, nah jadi teman-teman itu bisa memicu untuk anak itu autis ya, obat-obatan, bahan kimia. Kemudian perubahan otak. Ya, perubahan otak yang terjadi karena memang ada perkembangan yang abnormal. Teman-teman tahu ya bahwa kita ini lahir berkembang itu memang beda-beda. Tinggi badan beda-beda, betul? Ya. Kecenderungan gemuk beda-beda. Ada yang makan banyak tetap kurus ya, ada yang makan banyak, makan dikit udah gemuk gitu ya. Karena memang genetik kita beda. Nah, perkembangan kita beda. Nah, ini bisa terjadi abnormalitas di otak ya dalam perkembangannya sehingga terjadilah autisme ya. Dan ketidakseimbangan neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Itu adalah zat di dalam otak kita yang menghantarkan impuls-impuls syaraf gitu ya. Nah, neurotransmitter ini ada macam-macam dan harus balance. Nah, kalau nggak balance akhirnya jadi gejala-gejala autisme misalnya ya. Lalu apalagi nih? Oke, ini saya mau sharingin buat teman-teman. Penelitian-penelitian terbaru mengenai autisme nih. Ya, apa aja sih yang barusan ini ditemuin ya? Yang baru temuin salah satunya adalah identifikasi ada 4 subtipe autisme ya, berdasarkan Weill Cornell Medicine ya. Jadi ternyata ada 4 tipe. Ini berdasarkan analisis gabungan antara data anak ini diperiksa secara neuroimaging. Neuroimaging itu berarti CT scan, MRI ya teman-temannya yang menampilkan data persyarafan gitu ya, dan ekspresi gennya dia. Dan akhirnya melahirkan gejala-gejala yang berbeda dari 4 subtipe. Nah, kemudian ada lagi nih studi genetik dari UCLA ya, University of California Los Angeles ya, Health mengidentifikasi 7 gen baru yang baru ketemu yang berpotensi meningkatkan resiko anak itu autis. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ini good news ya, penggunaan AI ya, zaman now kan semua AI gitu ya teman-teman ya. Nah, ini udah bisa dipakai AI untuk deteksi dini oleh Karolinska Institutet ya. Jadi ini dia bisa mendeteksi autisme anak di bawah 2 tahun ya dengan akurasinya 80%. Nah, jadi anaknya masih kecil banget ya kalau di bawah 2 tahun ya teman-teman ya. Tapi sudah bisa didiagnosis dengan cukup akurat. Nah, sekarang nih diagnosisnya. Diagnosis tuh jadi menegakkan kecurigaannya gitu ya. Gimana? Ini langkah-langkahnya nih teman-teman ya. Nomor satu adalah dari pengamatan awal dan screening. Jadi observasi oleh orang tua atau pengasuh, ada nggak nih tanda-tanda awal autisme? Bisa speech delay, ya keterlambatan bicara, kurangnya kontak mata, ya susah banget diajak kontak mata, lari terus matanya gitu ya, atau tidak mampu merespons nama, dipanggil-panggil nggak ngerasa gitu ya. Nah, terus biasanya screening perkembangan ini banyak dilakukan di usia 18 atau 24 bulan oleh dokter anak ya. Contohnya dengan alat MCHAT ya, modified checklist. Jadi ada checklistnya for autism in toddlers ya. Jadi ada alatnya nih untuk periksa dan menetapkan anak ini autis atau enggak. Nah, yang berikutnya adalah tahap kedua, evaluasi klinis yang lebih dalam, yaitu penilaiannya oleh spesialis, ya. Psikolog anak yang khusus, ya. Kalau Bu Laura ini psikolog pendidikan, ya luar biasa. Psikiater, ya. Psikiater itu dokter jiwa, ya teman-teman ya. Dokter spesialis kedokteran jiwa itu namanya psikiater. Dan ahli syaraf, ya. Spesialis syaraf. Nah, kemudian ada juga alat penilaian khusus ya, contohnya CARS, Childhood Autism Rating Scale. Ini banyak dipakai untuk mengidentifikasi seberapa parah gejala autisme pada seorang anak
Ya parah banget atau ringan ini sih gitu ya, misalnya. Oke, lanjut. Sorry. Nah, yang ketiga, evaluasi multidisiplin seperti Bu Laura tadi bilang ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya butuh multidisiplin sama-sama menangani anak autis ya. Yaitu penilaian kognitif ya, berpikirnya dia dan perilakunya dia itu harus dinilai ya. Kemudian penilaian medis, ada nggak hal-hal medical yang sifatnya kedokteran, yang sifatnya penyakit, yang membuat anak ini bergejala seperti ini. Jangan-jangan bukan autis, ya, tapi ada penyakit apa gitu ya yang perlu diobati sehingga anak ini ya karena bukan autis ya jadi bisa normal lagi gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, menegakkan diagnosis autisnya itu berdasarkan kriteria DSM-5. Apa itu DSM-5 ya? Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ini udah edisi kelima ya. Dengan dua kriteria utama. Jadi yang dinilai nanti interaksi sosial dan komunikasi si anak gimana ya. Bagus nggak interaksi sosialnya? Kalau diajak ngomong, responnya, komunikasinya nyambung nggak gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah perilaku, minat, atau aktivitas yang terbatas dan repetitif. Repetitif itu tadi mengulang ya. Misalnya gini-gini ya, goyang-goyang terus, kepalanya diulang-ulang ya. Banyak gerakan-gerakan yang diulang-ulang pada anak autis ya. Nah, lalu apalagi yang kelima adalah diagnosis diferensial. Jadi ada kondisi-kondisi yang mirip dengan autis tapi perlu dibedakan. Ya, jadi untuk kita menentukan anak ini autis atau bukan, itu harus dibedakan. Ya, mungkin gejalanya mirip ya, seperti ada anak yang gangguan sensorik, ya jadi nggak tahan kena sinar, ini langsung bereaksi gitu ya. Sensorik itu ada rangsangan gitu yang dia bisa sensor gitu ya. Atau suara yang keras dia nggak mau gitu ya. Kemudian gangguan kecemasan atau ADHD. ADHD nanti kita akan bahas juga ya. Nah, terakhir adalah laporan hasil dan rekomendasinya. Teman-teman, prinsip dari diagnosis autisme adalah ini langkah pertama ya untuk mendapatkan dukungan dan intervensi yang tepat buat si anak. Nah, oke, kalau udah didiagnosis ya, anaknya udah tegak nih. Oh iya, anak ini autis. Misalnya, penanganannya gimana nih teman-teman? Ya, penanganannya nomor satu, kita bisa intervensi perilaku. Ya, yaitu kita berikan penguatan positif untuk mengajarkan keterampilan baru buat si anak ini dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Nah, gimana caranya? Ini yang paling tahu ya para psikolog ya, yang paling tahu ya, yang memang biasa memberikan terapi-terapi ya. Kemudian motivasi dan respon terhadap isyarat lingkungan itu juga kita latih perilakunya supaya tujuannya adalah meningkatkan keterampilan sosial si anak, meningkatkan komunikasi dan akademik ya teman-teman. Bahkan ada alat yang juga diciptakan untuk membantu mereka berkomunikasi. Jadi karena mereka nggak bisa ngomong dengan baik maksud mereka apa dan itu kadang-kadang bikin mereka stres, anak-anak ini tantrum ya karena dia nggak bisa mau ngomong apa nggak tahu mesti gimana. Ada alatnya juga ya yang untuk dia bisa tunjuk ini loh maksudnya gitu ya. Misalnya ada gambar, ada apa yang dia bisa ngasih tahu bahwa dia mau ini gitu loh. Misalnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dilakukan terapi komunikasi dan sosial. Ya, jadi anak autis ini bisa kita latih untuk speech and language therapy. The kelasnya ya untuk latihan ngomong, terapi bicara ya dan bahasa. Lalu juga social skills training ya. Lanjut, yang ketiga ya. Ini pasti teman-teman sering dengar, terapi okupasi. Sering dengar? Occupational therapy. Ada yang belum tahu apa itu? Ya.
Occupational therapy adalah kita melatih si anak untuk mengembangkan keterampilan hidup sehari-hari dia. Ya, seperti makan. Ya, kalau autis yang berat ya makan pun sulit ya anak ini gitu ya. Kemudian berpakaian sendiri dan motorik halusnya dilatih ya. Dan sensorik itu terapi sensorik adalah mengintegrasikan respon anak terhadap stimulasi sensorik. Yaitu tadi, apakah misalnya cahaya yang terang ya sensoriknya dia ngamuk gitu ya misalnya atau suara keras dia ngamuk gitu misalnya ya. Jadi kita terapi dia supaya dia bisa responnya baik-baik aja, normal gitu ya. Nah, kemudian juga dilakukan intervensi pendidikan. Jadi ada lembaga-lembaga pendidikan tentunya yang memang khusus memberikan kelasnya itu individual. Memang untuk anak ini yang dibutuhkan apa. Jadi private emang mahal jadinya ya teman-teman ya. Jadi ya memang kita berempati dan bersimpati banget untuk para orang tua yang dianugerahi oleh Tuhan anak-anak yang autis. Karena saya yakin kalau saya sendiri membayangkan ya, itu betul-betul nggak mudah. Setuju teman-teman? Ya, pasti nggak mudah untuk dikaruniai anak autis gitu ya misalnya. Itu betul-betul ladang amal ya teman-teman ya. Karena kita nggak bisa mengharapkan balasan gimana loh. Kita udah kasih aja ladang amal. Ya, jadi ya berbahagialah ya para orang tua yang dikaruniai anak-anak autis. Anda itu juga spesial, anaknya juga spesial, orang tuanya juga spesial. Ya pasti Anda dikaruniai kemampuan dan kekuatan. Ya, nah kemudian ada juga yang classroom accommodation nih, intervensi pendidikannya. Ya, ada nggak di sini yang kalau anak saya nih, ya anak saya sekolah di sekolah biasa, sekolah swasta, kelas anak saya yang kecil ya nomor 4 itu kelas 5 SD, di kelasnya ada satu orang yang bergejala autis. Jadi memang di welcome, diterima sengaja ya, disesuaikan classroomnya gitu, diakomodasi supaya bisa membantu anak ini. Ya. Nah, kemudian yang kelima, penanganan autisme adalah juga dukungan dan pelatihan kepada si orang tuanya. Kalau orang tuanya dilatih, dikasih pengetahuan, maka pasti lebih mampu, benar ya teman-teman ya, untuk menangani anaknya. Begitu ya. Jadi beginilah penanganan autisme ya teman-teman ya. Yang keenam itu baru nih bidangnya si medis ya, dokter-dokter, yaitu pendekatan secara farmakoterapi atau obat-obatan. Kadang-kadang bisa diresepkan obat tertentu untuk gejala yang misalnya sangat mengganggu. Misalnya kecemasannya tinggi banget, atau depresi anaknya, atau hiperaktifnya banget, atau gangguan tidur. Bisa, ada obat yang bisa diresepkan. Ya, tapi sekali lagi, tadi saya di awal udah jelasin ya ke teman-teman semua di sini bahwa obat itu sebenarnya kalau tidak diperlukan sekali ya sebenarnya nggak harus ya diberikan karena bukan sesuatu yang bagus gitu loh obat-obatan. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk gejala seperti ini yang mengganggu, boleh banget. Ya boleh, karena obat-obatan juga hal yang baik. Ditemukan itu untuk menolong kondisi-kondisi medis ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah intervensi nutrisi. Nah, halo. Apa teman-teman? Intervensi apa? Nutrisi. Ya, ternyata nutrisi itu juga berperan loh buat si anak autis ini. Jadi kalau dilakukan intervensi, dilakukan eh, apa pengaturan makannya ya, bisa membaik gejala-gejalanya. Nah, kemudian yang ketujuh nih, intervensi psikologis ya. Jadi ada yang namanya cognitive behavioral therapy ya oleh psikolog untuk mengatasi masalah emosional atau perilaku ya. Jadi dituntun pola pikirnya si anak ini supaya nanti kelakuannya atau perilakunya juga bisa diatur sama dia gitu ya. Dan juga family therapy. Jadi family-nya, jadi orang tuanya, mungkin kakak adiknya juga diterapi oleh psikolog ya supaya mereka sama-sama bisa bekerja sama dengan baik. Gitu ya. Nah,
Kemudian yang kedelapan, ya ini step-stepnya ya penanganan autisme ini adalah pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Jadi dari segala sisi. Penanganan autis ini, teman-teman, sebaiknya dimulai sedini mungkin untuk hasil terbaik. Aduh gimana anak saya keburu besar, saya baru tahu nih ada kelas-kelasnya, ada terapi-terapinya. Ya udah secepatnya aja kalau misalnya mau improve ya. Ibu-ibu ya, misalnya bapak-bapak yang ada di sini, penanganan autis lebih cepat lebih baik. Ya, hasilnya akan lebih baik. Nah, mendekati nanti mereka usia dewasa, juga penting untuk ada perencanaan transisi. Ya, transisi dari masa kecil ke mereka masa dewasa. Ya, masa kecil, remaja, dewasa. Jadi mempersiapkan mereka hidup mandiri. Mempersiapkan pekerjaannya apa atau pendidikan lebih lanjutnya apa. Ya, teman-teman ya. Nah, oke, itu tadi tentang autis. Nah, kalau gitu apa nih teman-teman bedanya antara autis tadi yang kita bicarakan dengan ADHD ya? Teman-teman udah sering ya dengar ADHD ya, pasti udah familiar banget istilah ini ya. Attention deficit, jadi kurang perhatian. Hyperactivity disorder, kelainan yang hiperaktif. Nah, jadi apa bedanya? Kita lihat dulu. ADHD nih ya, ADHD adalah gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperhatikan ya, mengendalikan impuls ya dan mengatur perilaku dia. Nah, gangguan ini seringkali muncul pada masa kanak-kanak dan dapat berlanjut hingga dewasa. Jadi ada dewasa yang ADHD, dewasa hiperaktif gitu ya. Ada ya. Nah, ADHD adalah salah satu gangguan mental yang paling umum terjadi pada anak-anak. Ya, jadi ada banyak kasusnya ya di mana anak itu hiperaktif. Nah, jadi bedanya teman-teman kalau autisme itu dari kata auto. Auto adalah diri sendiri. Jadi autisme itu lebih ke dia itu punya dunia sendiri. Kalau autisme. Jadi dia agak susah connect sama orang di luar dia. Sama kita gitu ya. Agak susah, makanya susah eye contact gitu ya. Untuk diajak ngomongnya kayak dia punya dunia sendiri, dia punya pikiran sendiri, asik sendiri gitu loh. Itu autisme. Tapi kalau ADHD ya teman-teman ya, dia tahu, dia bisa paham sekitarnya. Tapi dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Kayaknya dia harus gerak terus aja gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Tapi dia bisa sebenarnya untuk memperhatikan. Cuman nggak lama juga gitu ya, singkat biasanya. Oke. Nah, ini gejalanya ADHD nih, teman-teman ya. Yang pertama, dia biasanya kurang perhatian, ya, kurang memperhatikan, inattentive, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hiperaktivitas atau impulsivitas, impulsif, ya, atau gabungan keduanya. Wah, luar biasa saya lihat ada teman-teman yang mencatat nih ya. Oke, kita lihat yang pertama tentang kurang perhatian tadi, ya. Itu gambarannya kayak apa? Gambarannya anak yang ADHD yang kurang bisa memperhatikan ini adalah dia mudah teralihkan. Ya, jadi dia kita kasih sesuatu mainan gitu ya. Terus dia asik sebentar, tahu-tahu ada hal lain yang udah menarik dia lagi. Jadi dia mudah teralihkan, sulit mempertahankan perhatian dalam jangka waktu yang lama. Makanya jadi ngajar dia di kelas nih, baru sebentar dikasih pelajaran dia udah jalan-jalan aja kayak gitu ya. Nggak bisa mempertahankan perhatiannya dalam jangka waktu lama. Nah, yang kedua ciri-cirinya sering membuat kesalahan ceroboh ya dalam tugas sekolah atau pekerjaan apa. Kesalahannya ceroboh itu sering ya. Lalu yang ketiga, dia kadang-kadang tampaknya tidak mendengarkan ketika diajak berbicara langsung, tapi beda dengan autis. Kalau autis memang dia nggak punya kemampuan ya untuk connect ya teman-teman ya. Tapi kalau si ADHD ini dia kelihatannya nggak mendengarkan, tapi sebenarnya dia mendengar gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah kesulitan dalam mengorganisasi tugas dan aktivitas. Ya, jadi dia nggak bisa ngatur gitu ya, dia sulit mengatur, berantakan pokoknya gitu ya.
dan sering kehilangan barang ya yang diperlukan untuk tugas, aktivitas, mainan. Di mana dia bingung sendiri ya, di mana nggak tahu dia nyimpennya gitu ya misalnya ya. Nah, lalu yang kedua tadi adalah hiperaktivitas dan impulsivitas. Nggak bisa diem ya, nggak bisa duduk tenang dalam situasi yang memerlukannya. Ya kalau memang dia lagi main di padang ya, padang rumput gitu, ya terserah ya teman-teman ya, dia nggak harus diam duduk tenang ya kan. Boleh dia lari-lari kek, ya mau main apa kek, boleh banget gitu ya. Tapi ini misalnya harusnya di rumah ibadah, diem, duduk tenang misalnya, atau di sekolah. Nah ini dia nggak bisa. Ya nggak bisa duduk tenang dalam situasi yang memerlukan itu. Dan sering bergerak-gerak, ya gelisah, atau memanjat dalam situasi yang tidak pantas. Jadi berkunjung ke rumah orang dia naik-naik kursi gitu ya misalnya ya teman-teman ya. Kemudian kesulitan bermain atau terlibat dalam kegiatan yang tenang. Ya bisa juga dia terlalu banyak bicara. Ya ngomong terus gitu ya. Nah, bisa juga dia sering motong pembicaraan atau menyela orang lain. Baru kita ajak ngomong. Nah, ini tuh begini. Baru kita lagi ngomong, dia langsung dipotong sama dia. Langsung dia cerita yang lain. Oh, ini gini ya. Gitu ya, misalnya. Jadi, itu ciri-cirinya dan ini bisa gabungan. ADHD-nya gabungan dua ciri yang tadi. Bisa yang hanya ciri yang tadi, kurang perhatian. Ada yang ciri impulsif seperti ini, gitu ya teman-teman ya, yang khasnya atau bisa kombinasi. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang kepo ya, apa sih penyebabnya gitu ya? Si ADHD ini sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa memuaskan Anda ya karena memang belum sepenuhnya dipahami sampai saat ini. Penyebabnya apa? Tapi ada beberapa faktor yang diyakini berperan ya teman-teman ya, yaitu satu genetik. ADHD seringkali ditemukan dalam keluarga, menunjukkan bahwa faktor genetik memainkan peran penting. Jadi ternyata ada faktor keturunan ya kalau keluarga gitu loh. Kemudian lingkungan lagi, paparan terhadap racun lingkungan seperti timbal, plumbum, ya. Kemudian ya seperti polusi, ya, konsumsi alkohol, merokok selama kehamilan, komplikasi selama kehamilan atau kelahiran itu bisa meningkatkan resiko ADHD. Dan kemudian juga perkembangan otaknya. Biasanya ADHD itu perkembangan otaknya ada yang beda ya, terutama di bagian otak yang mengontrol perhatian dan perilaku. Memang beda. Oke. Nah, sekarang penanganannya nih. Kalau ADHD ya, penanganannya itu adalah yang pertama terapi obat bisa ya. Stimulan seperti metilfenidat ya, yaitu mereknya salah satunya Ritalin ya, teman-teman ya. Itu sering digunakan memang untuk membantu meningkatkan perhatian. Jadi kalau saking nggak bisa memperhatikan, saking hiperaktifnya dan impulsif, bisa dikasih obat ya, biasanya psikiater yang ngasih ya, karena yang boleh tulis resep seperti ini adalah kedokteran jiwa ya, dokter lah ya misalnya bisa meresepkan. Tapi jangan senang dulu ya teman-teman ya, karena obat ini apakah tidak ada efek samping? Ada ya, obat-obatan seperti ini pasti ada efek samping. Salah satunya adalah ketergantungan ya atau adiksi, kecanduan ya. Kemudian juga bisa justru menambah kecemasan si anak, depresi bisa dari efek samping. Jadi kalau nggak perlu banget ya pikirkan lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian terapi perilaku. Ini melibatkan pendekatan ya seperti terapi kognitif behavioral yang diajak si individu itu mengembangkan keterampilan untuk mengelola gejala mereka. Jadi diajak memahami gejala mereka dan mengontrolnya. Ya, teman-teman ya. Kemudian dukungan pendidikan juga ini sangat penting ya. Jadi di sekolah anak-anak dengan ADHD mungkin memerlukan penyesuaian tertentu dengan kurikulum atau cara pengajaran yang membantu mereka belajar lebih efektif. Begitu ya rekan-rekan. Sorry, saya mau putar. Hey, sorry. Ini satu video yang mungkin teman-teman di sini udah banyak juga yang lihat ya. Em,
Tapi mungkin ada yang belum pernah lihat. Ini adalah salah satu teman kita di HDI, Ibu Ria, ya, Ibu Suryawati yang pemilik Center Gading, Kelapa Gading, ya. Pemilik Center Kelapa Gading ini dulu mengenal HDI karena memang anaknya itu menderita ADHD juga gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini saya mau sharingin dulu videonya buat teman-teman. Sebentar saya pasang dulu optimize for video clip. Ya, kalau ada yang salah, misalnya suara yang nggak keluar, tolong di chat ya ke saya ya. Saya play ya. We're currently lounging around. Isn't it exciting to be lounging around the beanbag ceremony? Yes, of course. But they mistook an angry Calvin for turkey. What? Oh my goodness. Benar sih. Ada yang tulis kan? Kalau lihat Dea yang sekarang ini, rasanya nggak percaya deh kalau pertumbuhannya seperti ini sekarang. Karena waktu itu, waktu usia 4 tahun, Dea tuh mengalami masalah tumbuh kembangnya. Dia juga melewati step merangkak dan juga dia punya masalah dengan pencernaan. Tektok dua arahnya susah, eye contact-nya susah gitu, dan konsentrasinya juga pendek-pendek. Kita itu harus kejar ke sana kemari gitu ya, karena dia benar-benar hiperaktif. Jadi akhirnya dirujuk ke psikolog. Terapi sensori, okupasi, floor time, fisioterapi, social skill, play terapi, banyak ya. Sebetulnya banyak terapi yang dijalankan waktu itu. Saya punya kekhawatiran yang sangat waktu itu ya, karena 6 tahun itu kan harusnya udah masuk SD. Tapi apa yang terjadi pada saat saya ke sekolah-sekolah, itu nggak ada yang mau nerima Dea. Banyak yang tidak mau terima karena Dea punya masalah dengan kesulitan adaptasi dan tidak bisa konsentrasi, apalagi berbicara, bersosialisasi dengan teman-teman, itu belum bisa waktu itu. Pada saat menjalankan beberapa macam terapi itu, sebetulnya proses kemajuannya itu tidak begitu signifikan. Saat itu saya juga mencoba untuk beberapa macam madu yang coba dikonsumsi sama Dea. Tapi ya itu, masalah dari pencernaan ini masih belum bisa disembuhkan. Di tengah kekhawatiran saya, suami saya tiba-tiba memberikan saya beberapa produk HDI. Salah satunya adalah HDI Naturals Clover Honey, di mana ini yang saya berikan kepada Dea secara rutin. Dan yang tadinya awalnya saya tuh nggak berharap banyak. Tapi begitu dikonsumsi rutin selama beberapa minggu, masalah pencernaannya itu meningkat pesat. Jadi punya perubahan, peningkatan kemajuan yang sangat luar biasa. Setelah 6-7 bulan mengkonsumsi Clover Honey, Dea itu jadi banyak, konsentrasinya jadi penuh ya, dan untuk tektok dua arahnya juga mulai bisa lancar, di mana Y dan W-nya sudah mulai bisa terjawab dengan baik. Yang tadinya itu hiperaktif, yang lari ke sana sini, sekarang sudah bisa duduk diam, pelan-pelan, dan bisa terima perintah dengan baik. Jujur saya terharu banget dan saya nggak menyangka bahwa akan seperti ini. Tapi dari situ saya semakin yakin dengan HDI dan saya terus memberikan konsumsi produk kepada keluarga saya secara rutin. Sekarang Dea sudah usia 13 tahun dan yang paling membuat saya amazing dan bangga adalah Dea bisa 3 bahasa dan juga 5 besar di sekolah. Sebagai orang tua, saya bangga sekali dengan Dea. Dan saya berharap orang tua yang mempunyai kisah seperti saya bisa merasakan kebaikan dari HDI Naturals Clover Honey. Ya, mengharukan ya, teman-teman ya. Jadi, memang ada teorinya ya, teman-teman. Brain and gut axis. Ya, brain and gut axis. Jadi, ada sumbu antara pencernaan kita, kesehatan pencernaan dengan kerja otak. Gitu, teman-teman. Jadi, rupanya ada masalah pencernaan yang sering kali juga mengikuti anak-anak yang ADHD ya, atau pokoknya kelainan syaraf ya, autisme gitu ya.
kalau pencernaannya bisa kita benerin, ya kita bisa bagusin, itu ternyata bisa beda hasilnya. Jadi tadi Bu Ria cerita di videonya bahwa eh, dia katakan waktu dia terapi anaknya, Jangan di sini. sebenarnya tidak banyak kemajuan. Ya, nggak banyak kemajuan ya. Tapi pada waktu dia udah kasih clover honey yang memang sangat bagus ya untuk pencernaan ya teman-teman ya. Ternyata baru dia melihat kemajuannya dalam berapa bulan dia bilang kan ya. Itu oke banget ya. Jadi kita bisa lihat sama-sama bahwa ini yang saya mau kasih lihat ya ke teman-teman slide berikutnya. Sharing saya ini adalah tentang nutrisi. Sebentar, saya matikan dulu optimize-nya. Nah, ini dia. Kelihatan teman-teman slide-nya ya. Nutrisi yang tepat itu sangat penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh yang kuat dan mencegah penyakit. Itu kita udah tahu semua. Semua setuju sama yang hijau ini di kanan atas, setuju ya? Nutrisi yang tepat sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh yang kuat, mencegah penyakit. Tapi coba lihat yang orange sebelah kiri ini, ya. Asupan nutrisi yang cukup seperti vitamin, mineral, dan asam lemak omega 3 ini sebenarnya mikronutrien ya teman-teman ya. Jadi yang kita butuhin setiap hari dan sebenarnya kita butuh lengkap, tapi jumlahnya kecil, sedikit. Paling mikro sampai miligram, bukan gram. Apalagi ons. No. Ya, kalau yang makro iya, makronutrien kita butuhnya sampai ons ya. Tapi kalau yang mikro ini kita butuh semua lengkap yang mendukung perkembangan otak, termasuk area yang bertanggung jawab dalam pemrosesan bahasa. Ya. Jadi kalau gizi buruk selama periode perkembangan kritis si anak, masa keemasan golden period, ya, dapat menyebabkan keterlambatan bicara atau gangguan komunikasi, ya. Yang penting banget itu sebenarnya sampai anak umur 2 tahun, karena itu sel-sel neuronnya masih bertambah dengan sangat banyak ya. Dan kalau sampai umur 5 itu akson, jadi si sambungan-sambungannya masih bertambah gitu. Jadi kalau kita kasih makanan yang terbaik, itu bagus banget hasilnya ke otak mereka. Ya teman-teman ya. Nah jadi faktor makanan tertentu ya, sebentar. Seperti alergi makanan, ya, kepekaan atau kekurangan makanan itu bisa memperburuk gejala pada beberapa individu dengan autis. Oke, beberapa keluarga dengan anak autis melaporkan adanya perbaikan dalam bicara dan perilaku dengan apa? Intervensi pola makan. Nah, jadi rekomendasi dietnya gimana? Nomor 1 rekomendasinya adalah a well-balanced diet ya. Penekanannya pada protein tanpa lemak, contohnya dada ayam tanpa kulit ya, protein tanpa lemak ya. Lemak sehat, avocado ya teman-teman ya, dan makanan berserat ya, buah-buahan, sayuran dan biji-bijian itu bisa sangat bermanfaat bagi mereka yang punya spektrum autisme untuk mendukung kesehatan usus dan perkembangan otak. Yang kedua, ini pola makan yang udah umum di komunitas autisme. Sebenarnya memang belum ada penelitian yang benar-benar kayak benar-benar harus gluten free dan casein free. Tapi udah banyak yang ke arah sana gitu ya. Jadi udah banyak yang menganut ini juga. Ya. Jadi hubungan terkuat antara makanan dengan autism spectrum disorder kalau dicek itu adalah produk gandum dan produk susu. Ya, dairy products. Jadi hati-hati ya, kalau anak autisme mungkin bisa dikurangin dan bisa. Jadi gimana minum apa kalau nggak minum susu gitu ya? Minum air madu bisa, air clover honey ya teman-teman ya. Ini pengalaman pribadi saya, anak ketiga saya tuh nggak suka susu. Ya, jadi begitu lepas ASI, dia nggak mau semua susu segala merek udah saya cobain. Nggak mau. Air putih pun nggak suka. Bingung nggak? Jadi anak saya nomor 3 itu mau minum apa? Gitu ya teman-teman ya. Untungnya dia suka clover honey. Jadi kemana-mana saya bawa madu, dia minum air madu dan anaknya jadi cerdas ya. Dan gak gampang sakit ya. Itu kisah anak saya ketiga. Nah,
Lalu yang ketiga itu suplemen dalam dietnya mereka, ya multivitamin, probiotik, dan suplemen asam lemak esensial ini dapat membantu mengisi kesenjangan nutrisi dari pola makan terbatas dan melengkapi kekurangan nutrisi. Siapa di sini anaknya itu picky eater? Ada nggak? Saya, ya anak saya picky eater semua empat-empatnya. Ampun ya. Jadi saya pusing gitu loh, inginnya menyediakan makanan yang lengkap nutrisinya. Nggak ada nih yang senasib sama saya ya di sini ya. Di ruangan ini nggak ada yang anaknya picky eater ya? Nggak ada ya? Saya cari temen tadinya. Iya, oh ada ternyata ya, Tata. Oke, oh ada. Ih, Bu Laura juga toh. Iya, jadi kita kan pusing ya sebagai ibu, maunya kasih mereka itu yang lengkap nutrisinya. Ini nggak mau, itu nggak mau, ini nggak mau. Aduh pusing kan. Jadi sebenarnya suplemen itu sangat-sangat membantu seorang mommy ya, seorang ibu ya untuk mengisi kesenjangan nutrisi yang kita kurang bisa sediain ya. Untuk merekanya yang nggak mau gitu ya misalnya. Nah, ini ada beberapa dietary tips ya sebelum saya akhiri materinya, teman-teman. Nomor satu, dietary tipsnya adalah tidak ada sebenarnya satu makanan terbaik untuk individu dengan autis. Yang benar adalah mengkonsumsi berbagai macam makanan dan kelompok makanan. Ya, itu akan membantu meningkatkan asupan nutrisi dan mencegah kekurangan nutrisi penting seperti seng, zinc, ya, dan vitamin D. Ya. Nah, jadi kami merekomendasikan makanan berikut. Protein berkualitas tinggi, ya, ayam dan telur kampung, daging sapi yang diberi makan rumput, dan salmon hasil tangkapan liar. Nah, itu ya bagus. Kemudian berbagai macam buah-buahan segar atau buah-buahan dan sayuran, ya. Kemudian biji-bijian utuh seperti oat, beras merah, dan quinoa, ya. Kemudian makanan kaya asam lemak, omega 3 termasuk kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan. Ya, kemudian juga kacang-kacangan dan polong-polongan. Beans, ya. Oke. Lalu yang kedua, dietary tipsnya. Anak-anak dengan spektrum autisme memiliki kemungkinan lebih tinggi kepekaannya terhadap makanan. Dan seringkali tidak seimbang bakteri ususnya. Sehingga makanan tertentu sebaiknya dihindari buat anak-anak autis. Termasuk apa? Makanan olahan. Ini gimana ya makanan olahan atau olahan, maaf ya teman-teman, ini kenapa jadi begini tulisannya. Makanan olahan atau super olahan kali ya teman-teman ya, ultra processed food ya, olahan ultra. Jadi diproses sedemikian rupa sampai udah nggak kayak bentuk aslinya gitu ya. Udah tahu sendiri ya teman-teman ya, makanan yang diolah dulu begitu kan. Kemudian bahan-bahan buatan, pewarna buatan, pemanis buatan, pengawet buatan. Ya udahlah itu ya. Kemudian gluten ya, protein dalam gandum, barley dan gandum hitam. Kemudian kasein, protein dalam susu juga ini hati-hati ya, jagung atau kedelai juga hati-hati, pestisida juga hati-hati. Jadi lebih memilihlah produk organik buat mereka. Udah selesai. Ini foto saya dengan keluarga ya, teman-teman. Perkenalkan, ini anak saya 4 dan kami udah 16 tahun ya bersama-sama dengan HDI Product. Maksudnya anak-anak saya nih 16 tahun karena produknya di sini Clover Honey dan Honey Bee Pollen. Honey Bee Pollen ini sebenarnya adalah serbuk sari bunga makanannya lebah ya, teman-teman ya. Kenapa saya recommended banget? Karena isinya sangat lengkap. Ya, vitaminnya udah lengkap, mineral udah lengkap, mikronutriennya tuh lengkap. Ada enzim pencernaan juga ya, amilase, lipase, papain, bromelain ya. Kemudian ada apa tuh? Asam lemak omega 3 dan omega 6. Ikan itu hanya ada omega 3 saja. Omega 3 6-nya nggak ada di ikan ya, teman-teman ya. Tapi yang ini udah ada omega 3 dan omega 6. Makanya sangat berpengaruh pada kecerdasan, konsentrasi anak, selain memang badannya jadi bagus, daya tahan tubuhnya juga jadi bagus. Jadi sebisa mungkin kalau Anda mami-mami, papi-papi di sini yang sayang sama anaknya dan mau kasih nutrisi yang lengkap, ini pilihan yang baik. Ya kalau saya boleh sarankan. Dan mungkin di sini juga ada banyak teman-teman yang udah pernah lihat, ini salah satu kesayangan saya ini, namanya Ethan. Ya, ini anaknya Bu Novi join nggak di sini?
Anaknya Bu Novi Bandung ya. Ini anak pinter banget ya, makannya pinter dan memang terbantu sekali dia. Ini kalau Anda lihat yang foto sebelah kiri ini adalah perubahannya dia setelah konsumsi honeybee pollen. Tadinya lebih kurus, yang sebelah kanannya lebih gemuk gitu ya, lebih berisi maksudnya ya, badannya lebih berisi. Terus dia makannya pinter gitu ya. Nah, coba kita lihat dia ngomong apa gitu ya. Sebentar, saya nyalain dulu optimize-nya. Ya, kita Pegang sendoknya gimana yang benarnya? Oh, rambutnya ya. Nah, dah. Udah. Perut Dede kenapa? Makan dulu, ayo. Dede lagi the baby chair kayak di mama. Dede lagi di baby chair. Terus makannya gimana? Ya, sedikit lagi ya. Pegang sendoknya gimana? Enak. Poninya gini dikit tuh, bagus, cakep. Nih. udah. Terus kita makan apa aja hari ini? Cerita ada apa aja? Coba ceritainnya ada apa? Ada kacang, Terus ada tahu, ada tahu. Terus ada baco, ada bakso, betul. Terus terus ada koli-koli, ada koli-koli. Satu lagi ini ada apa? tahu. Ini yang putih. Ya, nasi. Nasi, am lagi. Oh, sedikit lagi habis. Enak ya? Pegang sendoknya gimana? Bukan, yang mami ajarin. Yummy. Siapa yang masak? Mami, Mami. Udah bilang apa? tante. Yang benar, jangan begitu dah. Ini masih banyak atau tinggal sedikit lagi? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Yuk. Terus kalau itu nanti minum air apa? Aku Air aqua. buat deng. Nyanyi. Ini Itu hari ini udah main apa aja? Main apa? yang kita. Oh, main kepet-kepet. Yuk makan lagi, Am. Ada itu tuh kata kakinya. Nggak boleh. Ya kan kakinya jangan naik ke atas. Nanti kalau kakinya naik ke atas terus tenang-tenang meja, HP-nya jatuh. Gak bisa setel video lagi ke TV. Kok TV kan film. Makan lagi, Am. Yang tegak duduknya. Sekarang apa ini? Kita makan ininya yuk. Lihat sendok. Ada sendok. baik, itu dia si Ethan yang pinter banget ya. Ya, jadi betapa happy-nya ya, itu mewah itu anaknya mau segala macem ya makanan. Tadi ada yang nanya nih, saya sekilas, kalau makannya ayam terus maunya picky eater bukan? Ya, picky eater lah. Maunya ayam doang, ayam terus, yang lain nggak mau gimana, pusing kan kita ya. Mau kasih wortel dan lain sebagainya dia nggak terlalu suka lah misalnya ya. Kita kan mau kasihnya tadi tuh mikronutriensnya itu banyaknya di sayur dan buah. Ya, tapi memang protein tuh penting juga. Jadi ayam tuh bagus kalau dia suka. Tapi kombinasi ya sama ikan juga ya kan, ya. Yang lain-lain juga misalnya. Oke, jadi saya kembalikan dulu nih sama Bu Laura. Terima kasih semuanya. Nanti Bu Laura akan ada sharing sedikit buat teman-teman, ya. Lalu kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi jangan pergi dulu. Kalau teman-teman yang masih nggak ada acara apa-apa, boleh nih nyimak sampai kita jawab pertanyaan bareng-bareng nanti sama Bu Laura, ya. Ada Bu Laura? Oke, wow, itu lengkap banget ya, Dok. Aduh, excited banget ya dengan penjelasan-penjelasannya. Dan dari baru mulai slide pertama, udah langsung ada pertanyaan, Dok. Jadi, silakan, Dok, silakan dipilih-pilih ya untuk dijawab. Sambil Dokter Monik memilih pertanyaan dan akan mencoba menjawabnya, saya akan menjelaskan sedikit ya.
tadi Dr. Monik sempat ada menjelaskan tentang beberapa produk ya, Clover Honey, terus ada juga honeybee pollen. Nah, sebenarnya tuh masih banyak lagi loh produk-produknya dari HDI. Aku share sedikit ya. Oke, sebentar, tak share. Oh, bisa. Oke. Duh, kok dia? Sebentar. Kenapa begini? Sebentar ya, saya stop share dulu ya. Oh, gini. Oke, kita coba share lagi. Potong sekarang. Oke, sudah. Jadi, tadi Dr. Monik sudah menjelaskan beberapa produk, dan ini saya mau menjelaskan lagi sedikit ya tentang produk-produk dari HDI. Jadi, semua produk HDI itu memang aman ya. Kenapa? Karena dia prinsipnya itu ANSA, alami dan ilmiah. Jadi bahan dasarnya memang alami, tapi bukan sekedar alami kayak jamu buatan sendiri gitu. Jadi udah ada uji ilmiahnya juga, dan pembuatannya tuh sangat terstandar. Bahkan bisa jadi makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, dan Filipina juga. Jadi sangat membuat kita tuh tenang ya untuk menggunakan konsumsi sendiri, keluarga, dan untuk anak-anak kita juga gitu. Nah, tadi sempat disebutkan ada madu clover honey. Tentunya ya itu bisa bagus sekali untuk pencernaan. Tapi selain itu kita juga ada yang namanya Propoelix. Nah, jadi di hari itu ada namanya 4-star yang kalau kita minum bersama-sama itu sangat-sangat baik untuk kesehatan kita dan juga anak-anak kita. Jadi ada Propoelix, antioksidannya tinggi, bisa ningkatin imunitas. Tadi ada pollen, bagus banget ya, asam aminonya juga, dan untuk anak, terutama untuk anak-anak yang kebutuhan khusus atau perkembangannya agak terhambat, itu wajib banget pakai honeybee pollen. Terus untuk kita juga ya, mungkin kalau merasa udah gampang-gampang lupa atau gimana, pollen energi itu juga vitamin otak yang membantu konsentrasi dan fokus kita gitu. Jadi selain itu ada juga royal jelly, itu buat regenerasi sel. Nah, selain itu, royal jelly itu ternyata memang sangat bagus untuk menstimulasi pertumbuhan anak, ningkatin konsentrasi juga. Jadi sebaiknya ini dikasih semua nih untuk penyerapan nutrisi, pencernaan dibantu clover honey. Tadi kan Dr. Monik udah menjelaskan ya hubungannya otak dengan pencernaan kita gitu. Jadi jangan ketinggalan clover honey-nya. Terus kita juga ada banyak produk baru untuk anak-anak, ada gummy bees, ada honey bees. Siapa yang udah coba? Gummy bees-nya anakku udah coba, jadi itu kayak, nah Dr. Monik juga udah coba anaknya. Jadi si gummy bees itu, aduh, itu ibarat kalau anaknya suka gummy-gummy, udah mendingan pakai ini aja karena lebih aman. Gulanya itu cuma 1 gram, jadi aman banget deh. Dan kalau yang biasanya kan kita batuk tuh kita pakai herbal remedy ya. Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang ngerasa aduh terlalu strong gitu, minty banget gitu. Nah, ini dikeluarin lah honeybees. Jadi honeybees itu herbal remedy untuk apa namanya? Untuk batuk, tenggorokan gitu ya, flu batuk, tapi yang lebih apa ya? Rasanya tuh lebih bisa diterima oleh anak-anak. Anakku juga udah coba, enak kok gitu. Ada juga rangkaian Better Botanics. Jadi kita tuh banyak banget, nggak cuma suplemen ya gitu. Kita juga ada rangkaian Better Botanics. Itu tuh ada buat baby, ada massage oil, soothing cream. Terus untuk anak dewasa tuh kita punya odol, mouthwash, shampoo, serum. Aduh, banyak banget deh pokoknya produk-produk HDI. Silahkan ditanyakan kepada yang mengundang ya untuk bisa mencoba produk-produk ini. Nah, selain itu kita juga punya skincare loh. Skincare-nya ini base-nya made in Korea. Dan yang pasti, tadi kan udah disebutkan ya sama Dr. Monik mengenai polusi-polusi yang ada gitu di lingkungan. Kan bukan hanya ke pengaruh ke badan ya, ke kulit juga loh. Nah, produk-produk skincare dari HDI ini, Biskin namanya, dia punya 6 core antioksidan dan bebas dari 14 bahan kimia berbahaya. Jadi aman banget untuk yang ibu hamil, ibu menyusui. Nanti bisa dilihat lagi ya, seperti apa detailnya. Nah, jadi kalau pengen tahu
Kalau misalnya nih sudah punya akun HDI, bisa langsung lihat katalognya, katalog online. Itu bisa diakses di HDI Learn. Jadi, tapi ya syaratnya harus punya akunnya, karena itu semua ada di HDI Learn. Atau kalau mau lebih lengkap lagi, bisa ikut Zoom training mengenai B-Product Knowledge gitu. Untuk jadwalnya bisa ditanyakan langsung ya. Nah, makanya saya tuh sebenarnya menyarankan banget kalau yang belum punya akun HDI, saya ajak rekan-rekan semua untuk langsung buat aja. Gampang banget caranya, dan biasanya tuh biayanya 50.000 untuk pendaftaran onsite. Kalau mau gratis, langsung hubungi rekan yang mengundang untuk langsung dibantu proses pembuatan akunnya secara online. Bisa gratis ya, hanya 5-10 menit kok, gampang banget. Jadi langsung aja. Nah, kalau kita udah punya akun HDI, sebenarnya apa sih manfaatnya? Nah, ini saya mau cerita sedikit ya, karena rasanya Dr. Monik sepertinya masih sibuk mencari memilih-milih supaya kita memberikan waktu lebih untuk Dr. Monik. Saya juga pengen banget untuk share mengenai apa sih manfaatnya kalau kita punya akun HDI. Nah, yang pertama, sebagai konsumen. Jadi, aku mau pakai aja gitu. Bisa. Manfaatnya banyak banget kalau kita mau sebagai pengguna produk-produk HDI. Kenapa? Ada cashback Nektar. Cashback Nektar itu kayak voucher diskon belanja gitu ya. Yang vouchernya itu nanti langsung masuk ke akun kita. Jadi, nggak bisa kalau kita titip-titip tuh kita nggak bisa dapet si voucher Nektar ini. Karena langsung link ke akun kita, ID member kita. Nah, terus kita juga bisa dapat subsidi ongkir di seluruh Indonesia. Tadi kan udah dibilang ya, pengirimannya tuh deket. Nah, udah deket dapat subsidi ongkir lagi, 20.000 sampai 70.000. Lumayan banget ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya kita kayak Anda di Jakarta lagi jalan ke Bali, terus kehabisan madu, langsung aja pesan, nanti dikirimnya dari cabang terdekat di Bali gitu. Gampang banget. Terus bisa juga free konsultasi kesehatan, kecantikan dengan dokter-dokter di HDI. Dan tentunya kita punya banyak promo-promo bulanan yang sangat menarik ya, beda-beda tiap bulan. Terus kita juga akan memberikan e-magazine yang bisa langsung diakses sama member HDI. Keuntungan lainnya apa? Kalau mau, misalnya, kita ngerasa ini produk oke banget nih, udah ngebantu banget untuk saya dan juga keluarga. Nah, pengen share tentang produk HDI ke teman, ke keluarga. Kan biasanya kita tuh kayaknya punya hasrat berbagi yang sangat besar ya, terutama di sosmed kan kita apa dikit ada ketemu makanan enak langsung kita share, ketemu suplemen bagus kita share, skincare bagus kita share. Nah, kita kalau share biasanya kan nggak dapat apa-apa ya. Kalau di sini kita bisa loh share terus kita jual ke mereka dapat komisi 10-15% gitu. Keuntungannya apa lagi? Kita langsung bisa akses ke portal bisnis online. Jadi HDI itu punya portal bisnis yang sangat lengkap. Bahkan suami saya yang kerja di perbankan itu juga bilang, ini portal bisnisnya keren sih, bagus banget, lengkap banget. Dan ini nggak perlu ada tambahan biaya lagi, udah gratis langsung ya. Dan yang pasti kita akan dibantu dengan yang namanya HDI Store, yang mana kita bisa memesankan bukan hanya ke seluruh Indonesia, tapi tadi kan saya udah bilang di awal ya, HDI itu ada di Singapura, ada di Malaysia. Melalui HDI Store kita bahkan bisa menjual ke mungkin kenalan kita yang ada di daerah sana, di Singapura, di mana, dan itu akan dikirim dari stokis terdekatnya mereka, gitu. Jadi, aduh gampang banget, itu semua udah ditotalin, ongkir udah ditotalin, kita tinggal klik, semua udah by system. Jadi kita tinggal duduk, nanti kita nggak perlu bungkus-bungkus, semua udah oleh dari HDI-nya, dari stokisnya yang akan mengurus semuanya. Dan kalau misalnya ternyata, aduh, kadang kita kalau sistem kayak dropship gitu suka deg-degan ya. Kalau misalnya nyampainya nggak oke, gimana nih produknya rusak atau gimana? Ada garansi produknya. Jadi benar-benar no worries. Lumayan ya, kita bisa konsumsi produk berkualitas, malah bisa dapat tambahan uang jajan. Bahkan bisa kita gunakan untuk beli produk gratis ya untuk itu. Nah, tapi sebenarnya ada satu lagi nih yang punya keuntungan lebih besar lagi, jauh lebih besar, yang bisa langsung kita akses begitu kita punya akun HDI. Yaitu apa? Sebagai networker atau distributor. Nah, saya yakin di sini juga banyak ya yang menjadi networker, distributor, seperti Dr. Monik sendiri gitu. Nah, kenapa? Karena sebagai networker, kita nih kan lebih aktif dalam membangun network ya. Jadi tentunya justru bisa memberikan kita sumber pendapatan yang tidak terbatas. Kok bisa? Padahal di sini tuh tulisannya
komisinya 5%, tapi dari omset grup. Nah, di sini kuncinya. Semakin network kita besar, artinya grup kita makin besar. Tentunya otomatis kita punya keuntungan yang semakin besar. Gitu. Jadi ekspansinya kan juga mudah ya tadi sampai ke luar negeri. Nah, untuk yang belum tahu ya, di sini tuh enaknya adalah walaupun kita nggak tahu apa-apa, tapi di sini ada special coaching dan mentoring gitu. Jadi jangan khawatir karena programnya di Heroes ini luar biasa banget. Online ada, onsite ada, berjenjang dari kita tingkat dasar sampai yang lebih advance. Jadi lengkap banget ya gitu. Modalnya pun ya minimal banget gitu. Nah, kok bisa ya? Ini beneran gitu. Jadi sebenarnya network marketing itu kan skema bisnis yang udah teruji ya Bapak Ibu. Mungkin dulu nggak gitu populer dan banyak yang dianggap aneh-aneh. Tapi faktanya tahun 2020 ya masa COVID, sistem bisnis ini tuh sangat membantu perekonomian di Indonesia loh. Saya cerita singkat ya mengenai power of networking ini. Terakhir nih, saya cerita singkat aja. Jadi kayak gini dia. Sebentar. Jadi, kenapa bisa se-powerful itu? Singkatnya gini, misalnya nih, Anda konsumsi rutin produk HDI, misalnya 4-star deh, setiap bulan selalu beli 4-star untuk memenuhi kebutuhan sendiri ya, gitu. Misalnya bulan pertama terus sharing nih, karena kan suka terus sharing. Nah, kebetulan ada satu sepupu tertarik nih mau ngambil benefit sebagai networker juga. Jadi dia konsumsi pribadi rutin, dia sharing. Jadi kan di bulan kedua berarti udah sama-sama nih. Anda dan sepupu sharing gitu. Nah, ternyata di bulan kedua ada lagi yang mau. Jadi kan masing-masing yang tadinya berdua, kita grupnya udah jadi berempat. Demikian seterusnya di bulan ketiga, semuanya konsumsi 4-star, kesehatan pribadi dan sharing, terus grupnya jadi berdelapan. Dan seterusnya, di bulan keempat ber-16, kelima 32, bulan ke-6 64. Nah, coba stop dulu di sini ya. Di bulan ke-64 berarti share-nya ke berapa orang? 6 kan? Nah, yang mau aktif dan join sama-sama tuh 6 gitu. Nah, HDI itu kasih apresiasi berupa komisi sebesar sekitar 2,8 juta. Lumayan ya, 2,8 juta itu berarti kita udah bisa konsumsi 4-star gratis, masih ada sisanya lagi untuk jalan-jalan, untuk jajan-jajan gitu. Nah, tapi kan kalau namanya mengembangkan network, kita harus konsisten ya. Kalau kita lakukan terus gitu, 56, bulan ke-9 512, bulan ke-10 1024, bulan ke-11 2048, bulan ke-12 tiba-tiba nggak terasa kita udah lebih dari 4.000 grup kita. Bayangin, kalau sharing sendirian ke 4.000 lebih, kalah kita ya influencer ya. Tapi gini, di sini sebenarnya kita tuh sharing ke 12 orang ya. Tapi ini yang namanya power of networking. Ada penggandaan. Jadi kita sharingnya sama-sama. Jadi nggak terasa kita jadi lebih dari 4.000. Nah, komisinya gimana? Dengan perhitungan yang sama nih ya, kita total di bulan ke-12 bisa dapat 184 juta per bulan. Wow, tapi ya kan mungkin nggak semuanya beli ya. Mungkin ada juga, oh baru habis setelah 2 bulan, jadi nggak semuanya belanja. Misalnya deh, 10% aja yang berhasil konsisten, kita udah bisa dapat berapa? Lebih dari 18 juta per bulan. Hal menurut saya ini udah luar biasa banget. Dan ketika kita memanfaatkan benefit sebagai networker, sebenarnya masih ada lagi sih keuntungan ini secara cepat ya. Pertama tadi kan dapat konsultasi kesehatan gratis. Training tadi saya udah bilang, training bisnis konsultasi gratis. Dan ada juga recognition cash award, di mana kerja keras kita akan diapresiasi secara luar biasa deh pokoknya di HDI ini. Bisa kesempatan dapat royalti dan menjadi pemegang saham. Kalau pemegang saham kan berarti udah bukan penghasilan dari omset grup kita aja tadi yang udah rame-rame itu, tapi omset dari satu perusahaan. Gila ya, luar biasa ya. Trip gratis, nasional, internasional. Tapi yang terpenting gini, kita tuh punya kesempatan konsumsi produk berkualitas secara gratis. Yang bisa meningkatkan kesehatan kita, tapi juga meningkatkan kesejahteraan secara finansial juga. Bukan cuma keluarga kita sendiri, tapi juga banyak keluarga yang lainnya. Oke, saya stop share di sini. Sepertinya saya lihat Dokter Monik soalnya sudah lebih santai-santai, berarti udah selesai ya dok ya? Oh, lagi makan gummy. Waduh, asik banget cemilannya ya dok. Ini habis yang terjangkau deket sini ini. Nah, itu deh. Buat cemilan versi lebih sehat, versi lebih alami, lumayan ya dok. Saya juga doyan, bapaknya juga doyan, bapaknya anak-anak. Jadi
Anak doang. Oke, gimana dok? Udah pada makan malam belum nih teman-teman? Saya belum, makanya lapar, maaf ya. Jadi saya ngambilin ini. Udah habis berapa bungkus nih? Untung aman ya dok. Nggak jadi diabetes kan kalau kita makan itu ya dok ya. Aman, gulanya rendah. Yes. Nah, jadi teman-teman ini ada yang kok nggak dijawab. Memang ada yang udah saya jawab ya, yang di atas-atas tadi udah saya jawab karena cukup singkat. Yang jawabannya panjang capek ngetiknya ya, jadi kita jawab langsung aja nih ya. Nah, ini ada pertanyaan dari RH ya. Jadi banyak yang mirip-mirip seperti ini pertanyaannya, yaitu picky eater tadi, soal picky eater ya. Jadi gimana nih nggak mau mencoba tekstur makanan yang lain? Sebenarnya ini agak menyimpang ya dari topik kita, karena kita topiknya bukan GTM, bukan gerakan tutup mulut, bukan soal picky eater, tapi tentang autis dan hiperaktif. Nah, tapi intinya adalah anak itu memang ada masanya, ya teman-teman ya. Tapi kita pastinya pengen kayak anak saya, empat-empatnya tuh picky eater, dari kecilnya tuh picky eater. Tapi begitu mereka udah makin besar, makin doyan macem-macem, makin bisa, makin makan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi nanti sih biasanya anak-anak ini akan mau juga. Cuman kan kita pengen secepatnya sebenarnya mereka untuk mau mencoba. Ya udah kita bujukin lah, kita bujukin, kita bikin makanan yang teksturnya mirip-mirip dengan apa yang mereka suka. Padahal beda gitu ya. Tapi kita akalin gimana supaya mereka mau mencoba yang lain. Tapi kalau misalnya sampai kita mentok nggak bisa, ya kita beruntung tadi ada chat juga ya, kita diselamatkan oleh HBP, Honey Bipolar ya, diselamatkan oleh suplemen yang luar biasa dari lebah yang komplit banget nutrisinya kayak ASI gitu ya, mirip dengan air susu ibu. Jadi kita udah tenang tiap hari walaupun anak saya nggak mau ini nggak mau itu, tapi minimal itu udah masuk gitu ya si polen. Nah, kemudian pertanyaan lain nih ada dari Lili, anak saya suka bicara sendiri, nasehatin diri sendiri, ya, ngobrol diri sendiri, tidak suka bergaul, senang main sendiri, termasuk ADHD nggak? ADHD itu kan hiperaktif. Jadi ya enggak, kalau anaknya nggak hiperaktif ya bukan hyperactivity disorder dong ya. Tapi kalau soal autis, ya coba dicek dia bisa nggak berhubungan dengan orang lain. Autis itu kan masalahnya dia nggak bisa ini nggak bisa berkonek ya, berkomunikasi dengan orang lain. Dia punya dunia sendiri gitu loh. Jadi walaupun anaknya seneng ngomong sendiri, nasihatin diri sendiri, tapi kalau dipanggil terus diajak ngobrol nyambung, ya enggak dong, enggak autis gitu ya. Nah, kemudian dari Bu Evi, untuk anak autis sebaiknya clover honey-nya berapa kali dalam sehari? Tergantung umur anaknya Bu Evi. Ya kalau anaknya kecil, ya masih di bawah 2 tahun, bisa kasih misalnya 2 kali 1 sendok teh, pagi sama sore doang, 1 sendok teh, 1 sendok teh. Tapi kalau anaknya udah besar, ya udah bisa sampai 3 kali 1 sendok makan. Nah, tapi yang penting dilihat dulu. Ya, jadi naiknya bertahap aja. Coba kasih dia kalau misalnya 1 sendok makan setiap hari gimana, terus dinaikin 2 kali 1 sendok makan, bagaimana perilakunya dan lain sebagainya. Kalau dinaikin lagi 3 kali gimana? Jadi kita bisa ngelihat sebenarnya seperti itu ya teman-teman ya. Maksimal 3 kali 1 lah untuk rutin, ya untuk rutinnya. Ini untuk anak yang udah besar ya Bu Evi ya, yang badannya udah segede kita gitu ya, dewasa. Nah kemudian di sini juga ada pertanyaan untuk yang tadi epilepsi ya. Epilepsi 12 tahun. Ya, bagusnya dikasih apa? Teman-teman, prinsipnya apiterapi atau prinsipnya terapi dengan produk perlebahan adalah 4 produk itu kita kasih lengkap. Karena mereka saling melengkapi cara kerjanya dan masing-masing ada manfaat sendiri-sendiri dan dibutuhkan semua gitu loh. Jadi sebaiknya yang epilepsi ini anaknya minum Polenergy ya, memastikan dia lengkap semua nutrisi yang dia butuhkan. Kemudian minum Propoelix yang anti radang dan antioksidan buat memproteksi sel-sel syarafnya, semua sebenarnya seluruh tubuhnya, imunitasnya. Kemudian yang ketiga dia juga minum clover honey untuk kesehatan juga pencernaan dia. Kemudian neurotransmitternya juga ya supaya balance tadi yang gut and brain axis ya.
Nah, kemudian yang keempat adalah tentunya royal jelly, karena memang udah jelas-jelas kalau royal jelly itu kaya dengan vitamin syaraf. Ya. Nah, terus kayaknya udah ya yang lain ya, udah saya jawab. Oh, ini Pak Lukas. Dietary tips, kenapa jagung sebaiknya dihindari? Jadi jagung itu ada kandungan elemen tertentu di dalam jagung ya, lektin ya, lektin dan ada antinutrien lain yang bisa menyebabkan masalah pencernaan dan peradangan ya pada beberapa individu yang sensitif termasuk yang autis. Makanya jagung agak dihindari seperti itu. Eh, Oke, kayaknya yang lain udah dan terima kasih Bu Laura ikut menjawab juga di chat dan mungkin ada yang Bu Laura mau langsung ini arahkan. Tadi memang banyak pertanyaan yang itu mah cocoknya Bu Laura yang jawab. Ya, psikolog pendidikan. Silakan dijawab nih Bu Laura yang tadi pertanyaan tentang sekolah. Silakan Bu. Udah saya jawab kok yang sekolah. Sekarang itu banyak kok sekolah-sekolah yang jadi gini, pastinya nanti kan dicek dulu karena tergantung tingkat keparahannya. Ada yang memang harus sekolah khusus autism tuh ada sebenarnya gitu. Atau sekolah yang lebih ke emang ADHD itu ada gitu. Learning disabilities lainnya juga ada gitu, kayak Yayasan Pantara gitu-gitu. Tapi ada juga sekolah yang dia inklusi. Jadi dia seperti kalau di Jakarta ada namanya Cita Buana gitu ya, dia tuh inklusi di mana dia punya program yang bisa menerima anak-anak yang special needs, termasuk si autism dan ADHD. Tapi kembali itu tergantung tingkat keparahannya seperti apa, kayak gitu. Itu sih paling sama ya kalau ada yang nanya, misalkan tadi ada yang bilang ya kalau misalnya ini berarti dia autism apa enggak, nih apa cara berpikirnya kok seperti anak 6 tahun. Jadi mungkin gini, pada umumnya, jadi gini, banyak sekali bukan kelainan ya bilangnya apa ya, disabilities lah ya gitu kan, itu sebutnya disabilities kan, itu tuh ada banyak macamnya. Jadi sebaiknya kalau yang kita agak ragu atau gimana ke klinik tumbuh kembang aja, jangan kita self diagnose ya dok ya, karena kan untuk menegakkannya tadi dokter udah bilang banyak banget gitu, dokter Moni udah cerita bahwa harus dari berbagai macam sisi, berbagai macam aspek, jadi jangan kita sendiri. Saran saya langsung ke klinik tumbuh kembang aja dulu gitu, atau kalau mau langsung ke psikolog juga bisa untuk mengecek ada sesuatu kah yang perlu ditindaklanjuti gitu. Itu aja sih, mau nambahin itu aja. Ya, oke. Kalau gitu terima kasih banyak Bu Laura dan teman-teman semua. Kayaknya kita pamit dulu karena sudah overtime juga Iya, ya, betul. teman-teman. Terima kasih banyak ya Dokter Monik. Terima kasih banyak teman-teman. Antusiasnya luar biasa sekali. Masih ada di sini, masih terus bersama-sama dengan kita. Maaf karena ini jadinya udah overtime. Eh, oleh karena itu, kita sudahi saja HEG kita di pagi hari ini. Saya Laura, saya undur diri. Dan juga Dokter Monik akan undur diri. Terima kasih. Makasih semuanya. Semangat terus semuanya. Sehat selalu.